Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, penting sekali bagi kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita dan organ-organ yang ada di dalam tubuh kita pastinya. Nah, ada banyak sekali organ yang penting di tubuh kita. Ada jantung, ada hati, paru-paru, dan lain sebagainya. Salah satunya yang harus menjadi perhatian kita bersama yang sebenarnya bisa kok kita jaga dari awal supaya kesehatannya tetap oke adalah ginjal. Karena kebetulan tuh kayak beberapa hari belakangan itu saya lihat ada konten kreator gitu ya. Yang dimana beliau ini seorang perempuan nemenin suaminya cuci darah udah kayak ke 800 kali gitu. Aduh kayak kasihan banget. Karena katanya sih kalau nggak salah itu harus seumur hidup katanya ya harus cuci darah. Nah ini gara-gara katanya ada masalah di ginjalnya atau gagal ginjal. Nah apa penyebabnya? Gimana tahu bahwa seseorang ini mengalami gagal ginjal sebelum terjadinya ya. Jadi kayak kita tahu nih, oh ini ciri-cirinya menuju ke sana. Dan kalaupun sudah terjadi apa yang bisa dilakukan, hari ini kita akan membahasnya supaya kita semua tidak mengalami itu. Gimana cara mencegah terjadinya gagal ginjal, inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum membahas itu kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan ginjal yang mungkin sering kita temui sehari-hari tapi kita nggak ngeh gitu ya bahwa ini ada kaitannya dengan kesehatan ginjal kita. Kita lihat yang pertama ya. Warna urin ini katanya memengaruhi kesehatan ginjal kita atau kesehatan kita secara menyeluruh. Jadi kalau biasa Anda itu misalnya lagi MCU gitu ya, medical check up, Anda kan disuruh pipis gitu ya untuk ngeluarin si urinnya. Nah nanti akan kelihatan tuh ketika Anda pipis, buang air kecil, kelihatan warna urinnya. Atau nggak harus pas MCU aja sih, maksudnya setiap hari Anda ketika buang air kecil kelihatan kan warnanya. Jadi kalau katanya kalau warnanya keruh itu bermasalah. Ginjalnya iya, kesehatan tubuh juga iya. Kan sering ya kalau kita lagi apalagi di tempat dingin ya gitu, kita kan sering pipis gitu. Jadi kita bisa tuh kadang-kadang ngelihat, oh warna urinnya seperti apa, apakah bening? Katanya itu baik-baik aja. Kalau setelah bening itu berarti kayak agak semi-semi kuning gitu ya. Nah itu Anda harus berhati-hati karena katanya kurang air, kurang konsumsi air putih lah gitu ya. Apalagi dia bisa sampai coklat, keruh dan kadang-kadang katanya sampai ada yang berbusa. Aduh serem banget ya. Nah betul nggak sih kalau akhirnya warna urin bisa menjadi indikator bahwasanya ginjal kita lagi bermasalah atau enggak yang bisa berpengaruh pada kesehatan tubuh kita secara umum. Karena gini, kalau orang bilang, oh warnanya agak kuning nih gitu, agak coklat, berarti ini kurang air putih gitu atau kurang minum, kurang cairan. Ya udah berarti diminumin aja banyak-banyak gitu. Nanti kan juga pipisnya akan jadi bening urinnya. Nah itu sebenarnya ketika dia warnanya kuning atau bahkan ke coklat kayak teh gitu ya. Terus kemudian diantisipasi dengan minum air putih yang banyak dan kemudian air kencingnya itu jadi bening lagi atau nggak sekeruh sebelumnya. Ini pertanda sebenarnya ginjalnya yang bermasalah atau sebenarnya ginjalnya sebenarnya nggak bermasalah. Hanya kurang asupan cairan aja sehingga jalan solusinya adalah dengan mengonsumsi lebih banyak cairan atau air minum. Nanti akan kita bahas ya, perbandingan warna di urin ini bisa berpengaruh nggak pada kesehatan atau kondisi ginjal seseorang dan akhirnya berpengaruh pada kesehatan orang tersebut secara umum. Nanti kita bahas ya. Ini mitos atau fakta. Kita lanjut yang kedua ya. Setiap orang katanya harus minum banyak air. Kalau nggak salah itu dulu, nggak tahu sekarang kalau ada takaran baru ya mungkin. Jadi katanya harus minum minimal 8 gelas air per hari. Nah, air 8 gelas itu ibarat kata kalau diliterkan gitu ya, mungkin sekitar 1,5 sampai 2 liter. Nah, pertanyaannya gini, ada dua sebenarnya. Yang pertama itu cairan itu harus dari air yang kita minum gak sih? Maksudnya kayak gini, ini kan ada cangkir. Ada airnya, saya minum. Nah ini menjadi bagian dari 8 gelas tadi atau 1,5 sampai 2 liter. Atau gini, kan kalau mungkin istri kita atau ibu kita gitu yang masak di rumah, kan misal masak sayur bening, kan ada kuahnya ya gitu. Nah itu kan kita suka nyuruputin tuh kuahnya. Nah itu menjadi bagian dari si 8 gelas itu atau 1,5 2 liter itu atau enggak sih? Atau kemungkinan yang kedua nih ya. Bagi orang-orang yang katanya nggak ngerti nih, ini nanti kita tanyakan ke dokternya. Kalau dipatok nih ya, dipukul rata bahwa setiap orang harus minum banyak air.
Nah kalau orang dengan penyakit ginjal berarti kan sedikit banyak dia ada kaitannya dengan kurang konsumsi cairan nih. Berarti orang yang sakit ginjal harus mengonsumsi banyak air atau enggak gitu ya. Karena ini poinnya adalah setiap orang harus minum banyak air. Ini mitos atau fakta dengan dua kondisi tadi yang saya sebutkan. Nanti kita akan tanyakan ke dokternya ini mitos atau fakta. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa ya. Lansia katanya lebih berisiko atau risikonya lebih tinggi untuk mengalami gangguan ginjal. Gini, dari segi usia kan memang mereka mengalami proses aging. Ya pasti dalam tubuhnya semua organ di tubuhnya mengalami proses degeneratif ya. Karena proses penuaan tadi ya sepuh lah ya. Jadi secara otomatis kita kepikiran oh ya iyalah semua lansia itu pasti akan mengalami penurunan fungsi di dalam tubuhnya termasuk organ ginjal. Nah ketika kita ngomongin gangguan di ginjal apakah betul bahwasanya kalau kita ngomongin prevalensi gangguan di ginjal itu didominasi oleh para lansia yang secara umur, secara alami mengalami proses degeneratif sehingga ginjalnya fungsinya menurun dan akhirnya terjadi gangguan atau case by case gini. Oke masuk tapi ternyata prevalensinya tidak sebesar orang-orang yang justru di usia-usia kayak dewasa produktif yang sebenarnya ginjalnya sih harusnya masih oke-oke aja. Tapi karena pola hidup ya mungkin makannya, minumnya dan lain sebagainya itu nggak sehat sehingga akhirnya ginjalnya bermasalah. Nah kita mau apple to apple nih ya membandingkannya antara si lansia sama si orang muda ini ketika kita ngomongin kesehatan ginjalnya ini bisa disandingkan atau enggak gitu ya. Karena kalau ngomongin proses degeneratif pasti beda dong antara lansia sama yang masih muda. Nanti kita bahas ya. Oke kita lanjut yang keempat pemirsa. Minuman kemasan katanya bisa mengganggu kesehatan ginjal. Ini sebenarnya salah satu concern yang ditakuti oleh banyak orang tua. Kenapa? Karena anak-anak, ya sebenarnya nggak anak-anak sih, cuma orang tua juga banyak ya. Tapi anak-anak kan kadang-kadang orang tua nggak tegaan ya, anaknya pingin minum ini, minum itu dan lain sebagainya. Bahkan salah satu yang mungkin jadi concernnya adalah kayak susu gitu ya. Nah nggak ngerti ini susu ada gulanya atau gula rasa susu gitu ya. Yang akhirnya jadi orang tua khawatir, aduh sebenarnya ini minuman dalam kemasan aman gak sih? Apalagi yang berwarna ya, warnanya itu menarik-menarik. Jadi kalau warnanya merah lah, hijau dan lain sebagainya, anak-anak bahkan kita orang dewasa pun kadang tergiur untuk meminumnya. Nah betul gak sih kalau minuman dalam kemasan ini harus diwaspadai? Bukannya kita ngomongin conflict of business ya, tapi ini ngomongin demi sisi kesehatannya ini harus diwaspadai. Atau kayak boleh-boleh aja sih dalam takaran wajar dan harus diimbangi mungkin ya dengan konsumsi air putih. Nanti kita bahas ini mitos atau fakta. Kita lanjut yang terakhir pemirsa. Terlalu banyak konsumsi suplemen katanya bisa memicu kerusakan ginjal. Ini kayaknya dari zaman bahla ya ngomongin suplemen, ngomongin obat gitu ya. Jadi kadang-kala tuh bukan kadang-kala sering banget ya kalau mungkin dokter ketemu sama pasiennya diresepkan obat ini, obat itu dan lain sebagainya. Terus pasiennya bilang, aduh nggak mau deh dong nanti ginjal saya terganggu karena terlalu banyak mengonsumsi obat ini, suplemen ini dan lain sebagainya. Nah betul nggak sih kalau orang mengonsumsi suplemen itu bisa mengganggu ginjalnya apalagi kalau kita ngomonginnya long term ya jangka panjang. Nanti akan kita bahas ya ini mitos atau fakta. Oke itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan ginjal dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ada beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan ginjal. Nah, untuk mengonfirmasinya, ini beneran fakta atau mitos belaka telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati. Ada Dr. Irene Purnamawati SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Selamat pagi Dr. Irene, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, sehat baik. Dok ya? Sehat. Oke dok, hari ini kita akan membahas, ini sebenarnya pas banget ya, maksudnya beberapa malam yang lalu tuh saya lihat ada konten kreator sepasang suami istri yang istri ini setia banget nemenin udah kayak 800 kali sekian si suaminya ini cuci darah gara-gara masalah di ginjalnya. Nah hari ini kita akan membahas seputar gagal ginjal. Sebelum bahas itu kita bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar ginjal ya dok ya. Yang pertama adalah, nah ini dia, sering banget orang membuat satu parameter bahwasanya ketika warna urinnya itu keruh,
nggak bening, itu berarti ada masalah nih sama ginjalnya. Betul nggak sih kalau akhirnya warna oranye itu bisa menjadi indikator sehat atau kurang sehat atau bahkan tidak sehatnya ginjal seseorang, Dok? Betul, karena memang ginjal itu kan fungsinya terutama untuk menyaring limbah-limbah sisa metabolisme tubuh yang sudah tidak terpakai, dibuang lewat ginjal, keluar lewat urin ya. Jadi kalau kita kurang minum, seringkali ginjalnya jadi lebih kerja keras untuk menyaring limbah-limbah tersebut gitu. Kalau kita kurang minum, jadi lebih banyak limbahnya di urin kita, jadi membuat warna urinnya itu menjadi lebih keruh gitu. Jadi warna urin yang keruh itu sebenarnya bisa menjadi salah satu indikator kita itu sudah cukup minum atau belum gitu. Oh, berarti ibarat kata tuh dia yang dibuang lebih banyak limbahnya daripada cairan yang kita konsumsi ya, makanya dia warnanya lebih gelap gitu ya, Dok ya? Iya. Oke. Selain selain kurang minum sebenarnya bisa juga yang membuat keruh ya, bisa juga ada hal-hal lain ya. Misalnya tercampur, mungkin di dalam kencing kita tercampur darah sedikit sehingga membuat warna kencingnya menjadi lebih keruh. Atau mungkin ada sedimen-sedimen tertentu gitu. Biasanya memang kalau warna urinnya keruh dan tidak hilang dengan kita konsumsi cukup air, biasanya kita memang akan anjurkan untuk pemeriksaan yang sederhana, pemeriksaan kencingnya kita periksa gitu. Untuk lihat ada yang lain atau tidak. Oke, biasanya kalau warna keruh itu tadi Dokter Irian kan menyebutkan kayak ada campuran darah. Berarti campuran darah itu kayak biasanya itu terjadi kayak pas ISK gitu nggak sih, Dok? Nah, kalau gitu? untuk Atau ada beda? kencingnya ada darah ini yang jelas tidak normal lah ya. Orang pasti kaget, kok kencing saya warnanya agak merah gitu, ada campur darah gitu. Itu penyebabnya memang bisa banyak. Yang paling sering memang bisa yang tadi Mas Raden bilang, infeksi saluran kemih kadang bisa membuat keluhan seperti itu gitu. Tetapi bisa juga karena penyebab yang lain gitu. Misalnya batu ginjal gitu. Jelas bisa bikin luka di saluran kemihnya sehingga membuat ada pendarahan di saluran kemihnya, itu juga bisa gitu. Tapi kalau misal gini, Dok, dia warnanya keruh nih urinnya gitu ya. Terus kemudian keinget mungkin kurang minum, terus dia minumin banyak-banyak air, terus kemudian berangsur-angsur dia mulai agak bening. Berarti sebenarnya itu memang ginjalnya bermasalah atau karena kurang konsumsi cairan aja? Ya, kalau memang setelah dia minum banyak air, mungkin warna urinnya lebih jernih gitu ya, lebih kuning muda gitu ya. Berarti mungkin yang membuat awalnya kencingnya lebih keruh mungkin karena kurang minum. Tetapi jika kita kurang minum dan menyebabkan dehidrasi gitu ya, berkepanjangan, itu juga berisiko untuk bikin gangguan ginjal sebenarnya gitu. Karena akhirnya ginjalnya kekeringan dalam artian gitulah ya. Dalam waktu yang lama sementara kerjanya berat gitu ya, Dok ya. Oke, jadi jangan lupa minum air. Air putih juga oke kan, Dok, itu paling sehat lah ya. Iya, justru itu yang kita sarankan, air putih. Iya. Sehat dan hemat ya, Dok. Bener, Mas. Betul ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Setiap orang harus minum banyak air. Nah gini, Dok. Tadi di segmen sebelumnya saya udah mention ada dua hal sebenarnya kalau kita ngomongin harus minum banyak air. Kan yang pertama itu katanya orang itu harus minum 8 gelas per hari katanya ya. Standarnya antara 1,5 sampai 2 liter. Nah, yang pertanyaan pertama adalah sebenarnya air putih yang dimaksud itu apakah hanya air putih yang kayak gini kita minum atau sebenarnya kayak kalau semisal di rumah nih dokter nyayur bening kan ada kuahnya juga seruputin, itu menjadi bagian atau nggak sih bahwa semua orang itu memang harus minum banyak air gitu? Ya, secara umum pernyataan itu betul ya. Tapi yang memang kita harus garis bawah ini banyaknya seberapa nih? Gitu. Karena terlalu banyak juga kadang nggak baik gitu. Secara umum teorinya sih kita disarankan untuk minum air putih itu sekitar 30 sampai 40 cc per kilo per hari. Jadi kalau yang badannya kecil kayak saya mungkin 50 kilo gitu, minumnya sekitar yang tadi Mas Raden bilang 1.500 sampai 2.000 cc per hari mungkin cukup gitu. Tapi kalau yang berat badannya lebih, Mas Raden berat badannya kira-kira berapa nih? 72. Nah, anggap 70 kilo, berarti kan rata-rata mungkin kebutuhannya sekitar 2.100 sampai 2.800 gitu per hari gitu. Karena kan yang lebih berat badannya lebih, tentunya airnya juga perlunya lebih banyak gitu, lebih banyak gitu. Secara umum sih seperti itu. Selain itu juga kan dilihat juga aktivitasnya seperti apa, misalnya banyak olahraga, banyak berkeringat, atau outdoor, cuacanya lagi panas, lebih banyak berkeringat, lagi musim panas gitu ya, itu kan juga tentunya kebutuhan cairannya meningkat dibanding seperti biasanya. Secara umum sih seperti itu. Tapi hati-hati juga tuh tadi, banyak air itu nggak boleh juga terlalu banyak gitu. Karena jika kita minum terlalu banyak yang sampai berlebihan,
dapat menyebabkan kadar natrium dalam darah kita tuh turun gitu. Dan biasanya kalau natrium dalam darah rendah itu malah kitanya jadi lemas gitu. Ada yang namanya polidipsia yang karena psikogenik karena orangnya memang takut gangguan ginjal gitu ya. Jadi minum air sebanyak-banyaknya. Yang terlalu banyak justru juga kadang bisa kurang baik juga gitu. Jadi yang lebih benar mungkin bahasanya sebaiknya cukup kali ya, cukup minum air. Gitu. Cukup minum air ya. Jadi jangan bilang, wah harus sehat dengan minum air putih banyak-banyak, oh semuanya diminum enggak ya. Nanti gitu. kalau dibilang banyaknya seberapa nih gitu kan. Karena kadang orang awam gitu kan, dia minum sebanyak-banyaknya sampai 5 liter sehari gitu. Ya kasihan juga gitu yang belendung kan. Itu perutnya ya. Oke ya, kita lanjut yang ketiga dok. Lansia berisiko lebih tinggi gangguan di ginjal. Karena gini, kalau ngomongin lansia itu kan proses aging ya, penuaan itu secara otomatis kita berpikir ya iyalah namanya orang tua karena bertambah umur pasti organ tubuhnya berkurang fungsinya. Nah betul nggak sih kalau akhirnya prevalensi terbesar orang dengan gangguan di ginjal itu adalah lansia? Ya, pernyataannya itu betul sebenarnya. Dari studi epidemiologi memang ini kita ngomongin gangguan ginjal kronik ya. Gangguan ginjal kronik terutama memang populasinya paling banyak di usia lansia, terutama di atas 60 tahun dibandingkan yang usia menengah atau yang usia muda gitu. Salah satu alasannya mungkin memang yang tadi Mas Raden sebutkan gitu. Orang tua yang lansia tentunya biasanya mungkin sudah ada penyakit komorbid ya kita bilang, misalnya darah tinggi atau mungkin diabetes, tentunya lebih banyak dibanding populasi yang masih muda gitu. Gangguan ginjal kronik memang penyebab utamanya ya yang membuat gangguan ginjal kronik itu salah satunya adalah penyakit yang paling sering adalah hipertensi dan penyakit diabetes yang tidak terkontrol gitu. Gitu. Ditambah saya sering loh dapat pasien usia tua alasannya mengurangi minum air karena nggak mau sering-sering kencing, bolak-balik ke kamar mandi gitu. Sering loh orang tua seperti itu. Iya, itu excuse yang paling banyak tuh dok. Iya, jadi kadang dia mengurangi minum karena males bolak-balik ke kamar mandi. Karena orang tua kan tentunya nggak bisa menahan kencing sebaik kita yang masih muda gitu ya. Kadang ada yang seperti itu gitu. Tapi berarti kayak gitu harus tetap minum air ya dok ya? Iya, memang. Takutnya ginjalnya yang kena gitu ya. Oke, kita lanjut yang keempat ya. Minuman kemasan tuh dok. Sekarang banyak banget ya minuman kemasan, minuman instan yang dijual. Wah, banyak banget lah ya. Kita nggak ngomongin konflik of bisnis, tapi kita ngomong dari sisi kesehatan. Itu gimana? Bisa nggak sih mengganggu kesehatan ginjal? Karena kan warnanya itu yang eye catching semua. Dan menarik banget kayaknya, gimana tuh dok? Iya, kalau untuk minum air kemasan di sini yang berarti bukan air putih ya, karena kan air putih ada air kemasan juga nih gitu. Iya. Jadi maksudnya biar jelas. Yang manis-manis gitu. tuh biasanya. Gitu. Yang warna-warni, ada rasanya gitu kan ya. Nah akhir-akhir ini kemarin ada penelitian studi di luar negeri sih ya studinya. Memang dia meneliti pengaruh minuman kemasan ini yang terutama dicampur dengan gula atau pemanis buatan gitu ya. Diikuti selama 10 tahun ternyata orang-orang yang mengkonsumsi air kemasan yang dicampur gula atau pemanis buatan ini yang lebih dari 1 serving per hari diikuti mengalami risiko untuk terjadinya gangguan ginjal kronik di kemudian harinya ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak gitu. Ya. Penyebabnya mungkin salah satunya kalau sudah terbiasa dengan minum yang berwarna seperti tadi, tentunya mungkin dia sudah merasa tidak haus sehingga konsumsi air putihnya juga jadi kurang gitu. Betul. Ya. Kalau bisa sih harus diimbangi ya dok ya? Iya benar. Ditambah mungkin seringkali kan air yang berwarna itu kan dicampur juga dengan bahan-bahan lain ya. Terutama yang nggak sehat tuh ya tadi gula dan pemanis buatannya gitu. Jadi mungkin orang-orang yang sering mengkonsumsi air kemasan ini juga lebih berisiko untuk mengalami sindrom metabolik atau diabetes mungkin karena kebiasaan minum manisnya itu gitu. Tuh ya, mau pilih manis atau yang manis? Sama manis ya itu jadi diabetes ternyata nggak cuma gula, yang pemanis buatan pun di penelitian itu dikatakan risikonya juga meningkat gitu di kemudian hari gitu. Jadi mungkin boleh konsumsi tapi dibatasi gitu kali ya. Dibatasi dan diimbangi dengan konsumsi air putih yang cukup. Ya. Gitu. Oke dok, yang terakhir. Nah ini juga nih, antara suplemen sama obat-obatan. Biasanya banyak pasien nolak ya. Mungkin dokter juga sering nemuin pasien begini ya. Dok saya nggak mau minum suplemen, saya nggak mau minum obat, nanti ginjal saya rusak. Nah betul nggak sih kalau akhirnya minum entah suplemen atau obat itu bisa merusak ginjal dok? Secara umum yang terlalu banyak diminum termasuk suplemen tentunya
rata-rata kurang bagus lah ya. Yang terlalu banyak tuh pasti biasanya juga kurang bagus gitu. Nah, kalau ngomongin suplemen ini balik lagi nih suplemennya apa gitu. Terus biasanya saya suka tanya kalau pasien minum suplemen, tujuan minum suplemennya apa gitu. Betul. Biasanya yang paling sering diminum mungkin kan suplemen multivitamin ya. Yes. Kalau multivitamin kan vitamin itu ada yang larut air, ada yang larut lemak gitu ya. Yang larut air biasanya kalau vitamin B dan C. Kalau vitamin B dan C tubuh kita sekian sudah dipakai sudah tercukupi kebutuhan vitamin B dan C-nya. Sisanya itu kalau yang vitamin larut air ini akan dibuang lewat ginjal, lewat kencing gitu. Jadi secara umum kalau kebutuhannya kita sudah cukup ya tidak perlulah terlalu konsumsi terlalu banyak. Karena toh akan terbuang juga lewat kencing, akan jadi malah mubazir gitu. Kalau minum suplemen terutama vitamin B dan C yang tinggi tidak diimbangi dengan air yang cukup, ya mungkin ya tadi ginjalnya akan bekerja lebih keras. Yang kita takutkan justru nanti malah menjadi risiko mengendap di ginjal, malah jadi risiko batu ginjalnya meningkat. Gitu. Nah itu dia ya. Suplemen lain, yang kalau vitamin yang lain gimana misalnya vitamin D. Sekarang kan akhir-akhir ini banyak orang konsumsi vitamin D dalam dosis tinggi gitu ya. Bisa 10.000 ayo. Gara-gara COVID kan ya. Iya, kan waktu itu ada penelitian kalau vitamin D diduga bisa mungkin meningkatkan sistem imun karena dia juga berperan pada sistem imun selain pada kesehatan tulang gitu ya. Makanya rame ya dok. Ya waktu COVID sempat rame tuh minum vitamin D supaya daya tahan tubuhnya bagus. Tapi yang kita khawatirkan nih dosisnya seberapa nih gitu. Dosis terlalu tinggi juga ada risiko dosis vitamin D yang terlalu tinggi yang sampai hipervitaminosis gitu ya, yang kadarnya sampai terlalu tinggi, itu juga dapat meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Kalsiumnya tinggi justru malah risiko malah jadi pengendapan di pembuluh darah, malah jadi kaku pembuluh darahnya, meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Nah itu dia ya, pokoknya semuanya itu yang pas-pas aja, jangan jadi berlebihan. kalau berlebihan juga mungkin konsultasikan juga ke dokternya, sebaiknya bagaimana, perlu nggak dicek kadar vitamin D-nya gitu. Supaya pas dan baik untuk kesehatan si pasien tersebut gitu dok ya. Oke, terima kasih dokter Iren sudah terjawab atas faktanya. Nanti kita lanjut lagi ngomongin gagal ginjal di segmen selanjutnya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang1hidayat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas sama kita hari ini gimana sih cara mencegah terjadinya gagal ginjal. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang1hidayat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Irene Purnamawati SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Oke dok, kita bahas sedikit dulu seputar ginjal. Nah tadi kan sebenarnya sedikit banyak udah bahas tentang ginjal, tapi sebenarnya secara umum ginjal di tubuh kita ini fungsinya apa sih gitu, dan kenapa kadang-kadang itu ginjal bisa mengalami perburukan gitu dok? Ya, secara umum sih fungsi ginjal, tubuh kita kan bekerja, ada metabolisme, metabolisme itu hasil sisanya ada limbahnya gitu ya. Limbahnya ya tentunya harus dibuang, dikeluarkan dari tubuh kan. Nah salah satunya yang dibuang ini ya lewat ginjal, lewat kencing gitu. Jadi fungsi ginjal yang menyaring limbah-limbah ini dari darah untuk dikeluarkan lewat kencing gitu. Fungsi utamanya sih terutama itu. Selain itu juga sebenarnya dia kan juga mengatur keseimbangan air dalam tubuh, jadi mengatur volume urinnya. Kalau misalnya kita lagi kurang minum ya tentu volume urinnya akan lebih sedikit. Kalau kita lebih banyak minum mungkin volume urinnya lebih banyak. Jadi dia yang mengatur keseimbangan air dalam tubuh termasuk elektrolit dan asam basa sebenarnya. Ginjal juga menghasilkan hormon. Hormon yang salah satunya tuh untuk menghasilkan sel darah merah, hormon eritropoietin. Jadi kalau yang pasien-pasien yang gangguan ginjalnya sudah berat, kadang tuh suka menyebabkan ada ketidakseimbangan asam basa, ketidakseimbangan elektrolit gitu ya. Juga kadang hormon eritropoietin ini berkurang, jadi kadang kalau diperiksa darah merahnya juga bisa kurang gitu. Karena salah satunya selain tadi membuang limbah, dia juga banyak sebenarnya perannya dalam tubuh gitu. Mungkin karena perannya yang banyak itu kita dikasih ginjal 2 sama Tuhan. Gitu. Jadi kalau satu bermasalah masih ada satu lagi. Ada backup-an gitu. deh dok ya. Oke. Tapi sebenarnya apa yang akhirnya membuat ginjal itu bisa bermasalah sih dok? Biasanya paling banyak tuh
apa kalau dokter pernah nemuin kasus sebenarnya paling banyak apa sih? Ya, kalau untuk gagal ginjal biasanya kita selalu membedakan ada gagal ginjal akut atau gagal ginjal kronis. Kalau yang gagal ginjal akut penyebab paling seringnya gagal ginjal akut itu juga ada yang ringan, ada yang berat ya. Yang ringan yang sederhana yang tadi mungkin dehidrasi aja kurang minum. Gitu. Oh itu bisa termasuk gagal ginjal juga? Ya, tapi mungkin ringan. Gitu. Kalau yang dehidrasi berat, lama kelamaan banyak yang tidak minum, misalnya dia susah air gitu ya. Itu juga kalau diperiksa mungkin fungsi ginjalnya bisa ada gangguan tapi mungkin ringan gitu. Ketika dia minum air cukup, diperiksa ulang ya mungkin kadang membaik bisa gitu. Tapi ada juga yang gagal ginjal akutnya yang mungkin lebih berat, misalnya penyebabnya infeksi. Infeksi, contoh penyakit yang bisa sampai kena ke ginjal, infeksi leptospirosis. Yang contohnya. Air kencing tikus ya? Iya, penularannya dari tikus. Contohnya itu sering biasanya kejadiannya meningkat kalau lagi musim hujan atau banjir gitu ya. Itu dia biasanya kuman leptospiranya itu bisa masuk ke sel-sel di ginjal gitu ya, menyebabkan gagal ginjal akut. Kalau yang berat kadang perlu sampai dicuci darah kadang gitu. Tapi kalau yang akut kayak gini, ketika infeksinya membaik, kadang fungsi ginjalnya juga bisa membaik. Cuci darahnya jadi mungkin hanya sementara aja ketika infeksi akutnya saja. Kalau yang prosesnya akut ya, itu contoh yang akut. Atau misalnya yang akut lain, misalnya ada batu ginjal nyangkut, bikin sumbatan di saluran kemihnya, itu juga sering bikin gagal ginjal akut gitu. Ketika sumbatannya sudah lepas gitu ya, baik dia mungkin selepas alami atau perlu dengan tindakan lebih lanjut gitu, kadang diperiksa ulang fungsi ginjalnya membaik ya berarti itu gagal ginjal akut, dan ketika penyebabnya sudah diatasi, fungsinya bisa membaik normal. Nah lain lagi kalau misalnya gagal ginjal kronik, biasa kita membedakan akut dan kronik itu dari waktu aja sih. Dilihat biasanya kita rata-rata ahli nefrologi dia pakai batas waktu 3 bulan. Kalau dilihat dari sudah 3 bulan fungsi ginjalnya tidak membaik, berarti kemungkinan dia sudah kronik gitu. Dan kalau yang sudah kronik ini tidak bisa pulih lagi kembali seperti semula. Nah kalau yang penyebab gagal ginjal kronik ini, yang paling sering memang penyakit-penyakit kronis ya, seperti hipertensi yang tidak dikontrol gitu, diabetes yang tidak dikontrol, penyakit kardiovaskular seperti itu. Oke. Yang paling banyak ya kasusnya. Yang paling banyak ya. Oke. Nah sekarang selain orang-orang dengan komorbid dok, siapa aja yang berisiko mengalami gagal ginjal ini? Apakah ya kalau kan mungkin selama ini kita kenal penyakit itu ada beberapa faktor pencetusnya ya, faktor risikonya. Misal kayak genetik, komorbid tadi sudah dibahas. Nah kalau kayak genetik atau mungkin kayak pola hidup seseorang akhirnya mereka rentan mengalami gagal ginjal gitu dok. Ya, yang pertama tadi pola hidup yang paling penting tadi minum air harus cukup, terutama air putih ya, jangan yang air terlalu yang berwarna yang kayak tadi kita bahas gitu. Karena yang tadi saya bilang kurang minum air putih saja kadang kalau diperiksa mungkin fungsi ginjalnya, kalau kita dokter periksa fungsi ginjal, hal yang suka diperiksa kan dari pemeriksaan darah dan kencing gitu ya. Sederhana biasanya ureum kreatinin gitu. Dengan kita kurang minum aja kadang bisa meningkat sedikit tuh ureum kreatininnya gitu. Tetapi ketika kalau memang karena penyebabnya karena kurang minum saja, ketika kita konsumsi air putihnya cukup, diulang lagi pemeriksaannya kadang bisa membaik sendiri gitu. Jadi air putih memang penting untuk kesehatan ginjal gitu. Air putih yang cukup ya, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Kalau secara genetik dia dok bisa nurun nggak sih? Ada beberapa penyakit genetik yang memang bisa bikin gangguan ginjal. Yang paling sering contohnya kalau untuk ginjal ada namanya penyakit ginjal polikistik. Jadi itu biasanya diturunkan tuh. Kalau orang tua kita misalnya ada penyakit itu biasanya anaknya gitu ya, keturunannya juga biasanya ada. Karena dia memang diturunkan secara genetik. Ginjal polikistik itu jadi kalau di USG gitu ya, biasa kan suka di USG ginjal tuh buat lihat ada masalah gak ginjalnya. Biasanya ginjalnya banyak kista. Banyak kista itu kayak benjolan yang dalamnya cairan gitu ya. Secara umum sih sebenarnya dia jinak, tapi kalau banyak tentunya bisa mempengaruhi, menyebabkan penurunan fungsi ginjal lah gitu. Dan biasanya memang kalau genetik agak susah tuh diobatinnya. Untungnya memang kejadiannya nggak banyak ya kalau yang karena genetik ini gitu. Oke. Nah nanti kita akan bahas lagi
di segmen selanjutnya sebenarnya gejala dan penanganannya seperti apa supaya orang ngeh ya. Karena kalau yang akut mungkin bisa langsung kerasa ke orangnya, tapi yang kronik kan dia perjalanan panjang gitu ya dok ya. Sehingga akhirnya orang ini wah udah tahu-tahu divonis gagal ginjal. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saat. Seru banget ya ini, sampai break juga kita ngobrol sama Dokter Iren. Nah, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dokter Iren Purnamawati SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Oke dok, sekarang kita ngomongin, tadi di break juga kita ngomongin masalah gejala ya gitu ya. Nah ini kan tadi ada dua nih, akut dan kronik. Akut ada yang ringan dan ada yang berat. Nah kalau kita ngomongin gejala gitu ya, mungkin selama ini kalau mungkin dokter pernah ada pengalaman dengan pasien, rata-rata itu pasien datang di kondisi nggak hanya ginjal sih sebenarnya dok ya. Banyak penyakit yang akhirnya mereka datang ketika sudah ada keluhan dan sudah di tahap yang udah lumayan agak parah nih gitu ya. Nah kalau biasanya ditanya, kenapa baru datang segini? Karena nggak ngerasain apa-apa katanya gitu. Nah ini berlaku juga nggak sih di ginjal? Dalam artian kayak bisa jadi akut atau kronik, bahkan akut yang ringan atau berat. Di awal-awal itu gejalanya khas nggak sih bahwa oh ada sesuatu nih sama ginjalnya? Atau sekadar kayak tadi kita bahas di segmen mitos fakta, bahwasanya oh dari air urin aja warnanya bisa kelihatan, itu bisa indikasi atau gimana? Ya, untuk gejala gagal ginjal sih secara umum memang yang paling sering pasien datang ke dokter gitu ya menanyakan untuk masalah ginjal, pertama dari kencingnya sih memang. Yang tadi pertama kali dibahas, kencingnya warnanya kok keruh atau kadang malah mungkin kadang berbusa gitu. Itu tanda-tandanya memang ada kebocoran di ginjal biasanya. Kalau keruh mungkin tadi bisa juga cuman karena kurang minum ya. Tapi kalau sudah kadang berbusa itu biasanya salah satu tanda kalau sudah ada kebocoran di ginjal, protein yang seharusnya tidak terbuang lewat kencing harusnya diserap lagi dalam tubuh gitu ya. Tapi ini ada dalam kencing gitu. Kalau proteinnya ini dalam jumlah banyak dalam kencing, salah satunya bisa dilihat ketika kita kencing berkemih gitu agak berbusa, dan biasanya busanya tuh banyak dan tidak mudah hilang ya. Soalnya kan kadang bisa juga air kencing kita mungkin tercampur dengan pembersih toilet jadi agak berbuih sedikit, karena itu bisa juga loh. Ada deterjen dok Gitu, sisa ya. gitu ya. Soalnya saya beberapa kali dapat pasien bilang berkali-kali bilang, dok saya setiap kali kencing kok ada busanya gitu. Tapi diperiksa kencingnya berkali-kali hasilnya normal gitu. Ya mungkin saya pikir mungkin bisa juga kan kadang tercampur sama deterjen atau pembersih toilet jadi agak berbusa sedikit juga bisa gitu. Iya. Tapi kan maksudnya busanya itu kan tampaknya hanya ketika sudah menyentuh lantai dong dok, maksudnya udah di bawah kan, maksudnya ketika dia pipis kan di airnya kan waktu mengalir kan tidak kelihatan busanya kan, jadi orang ngerti bahwasanya busa yang dimaksud itu busa yang seperti apa. Takutnya campur deterjen, tadi dia kayak dok panik saya dok gitu ya. Enggak, ini pengalaman saya memang. Oh gitu, ada pasien ya? mengeluh datang ke saya dengan keluhan, dok saya kok kencing sekarang selalu berbusa gitu ya. Oke kita periksa kencingnya gitu kan biar pasti gitu kan. Ternyata diperiksa berkali-kali itu normal gitu. Hanya gara-gara beliau pipis di tempat yang baru aja buat nyuci ya, gitu ya, atau ada mungkin, pembersih ya. lantai gitu yang masih ada menyisakan ya terakhir sisa-sisanya ya. Biasanya yang kita agak khawatir memang kalau yang berbusanya tuh susah hilang biasanya gitu. Kalau yang memang karena kebocoran ginjal ya gitu. Selain itu juga kalau yang ada kebocoran ginjal seperti ini, kadang kan berarti protein dalam tubuhnya kebuang tuh lewat kencing. Jadinya dalam tubuhnya secara proteinnya kurang gitu. Kalau proteinnya kurang, tubuhnya jadi lebih gampang bengkak-bengkak biasanya gitu. Jadi yang gangguan ginjal seperti ini yang karena bocor dari proteinnya kadang juga disertai dengan pembengkakan. Pembengkakan tuh kadang yang paling sederhana bisa dilihat di kaki gitu ya. Kadang yang sudah berat kadang ada yang sampai satu badan gitu. Atau mungkin bangun tidur matanya kayak agak sembab, itu juga bisa karena agak bengkak sebenarnya karena gangguan ginjal gitu. Okay. Tapi bukan berarti semua yang bengkak-bengkak ini karena ginjal ya, bisa karena juga karena yang lain. Juga bengkak. Gitu. Gitu ya. Oke. Berarti kalau kita ngomongin gejalanya bisa jadi beragam tadi yang seperti dokter Iren sebutkan gitu ya. Nah, kalau sudah muncul nih gejala-gejala tadi yang disebutkan dan akhirnya kayak dicurigainya ke situ, bisa nggak sih kayak orang tersebut untuk melakukan
apa ya, tindakan penanganan pertama sendiri di rumah atau kayak nggak bisa ini kalau masalah ginjal udah bukan masalah yang sepele, ini harus benar-benar langsung ke dokter gitu dok? Nah, penyebab gangguan ginjalnya tergantung dulu nih apa gitu. Kalau misalnya yang sampai tadi saya ceritakan yang karena kebocoran, memang sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter untuk dicari tahu penyebabnya apa gitu. Karena kita terus tentunya untuk menerapi juga harus tahu dulu penyebabnya apa nih. Jadi baru bisa ngasih terapi yang sesuai gitu. Kalau untuk pertolongan pertama, kalau memang penyebabnya cuma karena kurang minum ya mungkin bisa pertolongan pertamanya minum cukup aja gitu. Tapi kalau yang karena kebocoran ginjal itu kan kita harus cari tahu dulu nih penyebabnya apa gitu. Jadi memang perlu diperiksa lebih lanjut dulu sebelum diberi terapi yang tepat gitu. Oke. Nah ngomong terapi, kalau akhirnya sudah gejalanya muncul terus cek ke dokter dan ternyata ini menuju ke gagal ginjal, entah yang akut atau yang kronik gitu ya dok ya. Itu penanganannya seperti apa? Bedakan antara yang akut, baik yang ringan, berat dan juga yang kronik gitu. Nah balik lagi tadi Mas, tergantung penyebabnya apa. Kalau yang secara umum penyebab gagal ginjal kronik itu kan yang paling sering memang tadi darah tinggi lama yang tidak terkontrol atau mungkin paling sering juga diabetes yang tidak terkontrol. Ya, kalau yang seperti itu penyebabnya ya tentu yang pertama harus kontrol dulu darah tinggi dan diabetesnya. Karena yang bikin gangguan ginjalnya semakin berat ya darah tinggi dan diabetes yang tidak terkontrol itu gitu. Kalau penyebabnya misalnya gagal ginjal akutnya, misalnya tadi penyebabnya karena batu ginjal, ya harus dikurangi risiko penyebab batu ginjalnya tadi dengan cukup minum, terus mungkin kurangi konsumsi yang asam urat tinggi karena sering juga batu ginjal karena asam urat gitu. Jadi balik lagi sebenarnya tergantung penyebabnya apa gitu. Kalau penyebabnya tadi misalnya karena infeksi leptospira gitu ya obatnya lain lagi gitu. Oh iya beda-beda ya, jadi beda-beda. Jadi rata ya. Tidak bisa dipukul rata memang. Harus dicari tahu dulu penyebabnya apa. Oke, Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram, saya bacakan ini dari Pak Pram. Dok, papa saya HD, hemodialisis berarti cicilan HD ya. Papa saya HD 2 kali seminggu selama setahun terakhir. Dan saya perhatiin tuh kulitnya agak menghitam nih dok. Apa itu efek HD? Apa HD, apa ada efek sampingnya? Apa aja, bahaya nggak? Banyak bener pertanyaan Pak Pram, nggak apa-apa. Intinya HD itu papanya udah setahun terakhir ini HD dan kulitnya katanya agak menghitam. Apa itu efek sampingnya, bahaya atau enggak dan cara menghindarinya gimana gitu? Atau ada cara lain gitu mungkin, gimana nih dok? Ya biasanya ini kan berarti gagal ginjalnya sudah kronik ya kemungkinan karena sudah HD rutin setahun terakhir. Nah untuk yang gagal ginjal kronik, fungsi ginjal itu kan tadi ya seperti kita bahas yang utama untuk mengeluarkan limbah. Limbahnya itu biasanya yang di dalam darah yang kita periksakan itu terutama ureum dan kreatinin, terutama ureumnya sih. Pada pasien-pasien yang gagal ginjal kronik, walaupun kadang sudah cuci darah rutin, tetapi memang kadar ureumnya ini tidak sampai ke normal biasanya gitu. Kadar ureum ini yang kadang masih sedikit lebih tinggi dari biasanya, kadang itu menumpuk di jaringan kulit itu bisa. Dan itu kadang memang bisa menyebabkan perubahan warna atau kadang malah bikin gatel biasanya kalau saya seringnya ketemunya begitu ya. Kalau pasien-pasien yang sudah cuci darah rutin gitu. Jadi kulitnya memang lebih kering dan kadang memang karena ureumnya menumpuk dalam kulit juga kadang bisa sampai perubahan warna atau memang kadang juga keluhannya bikin lebih sering gatel biasanya. Gitu. Jadi memang walaupun sudah cuci darah rutin kadang memang ureumnya tuh tidak bisa kembali ke kadar normal seperti kita orang yang masih sehat gitu. Kadang itu yang membuat perubahan warna. Selain itu bisa juga, ini tergantung nih penyebab gagal ginjal kronik awalnya apa gitu. Kadang kalau misalnya penyebabnya yang karena diabetes yang tidak terkontrol itu juga kadang sering tuh disertai dengan sindrom metabolik yang kadang bikin perubahan warna kulit gitu. Ya, jadi belum tentu juga karena cuci darahnya sebenarnya. Gitu. Oke. Tapi sebenarnya kalau akhirnya menghitam itu kalau udah ketahuan nih ya dok ya penyebabnya apa, semisal karena DM-nya gitu. Jadi kayak ngontrol gula darahnya deh nanti siapa tahu kulitnya bisa agak lebih cerahan lagi, itu bisa nggak sih tergantung penyebabnya mereka menghindari faktor risikonya gitu atau gimana? Kalau yang sudah menghitam biasanya sih agak sulit untuk balik normal lagi ya biasanya pengalaman saya gitu. Karena ya tadi saya bilang sudah mengendap di kulit. Kalau yang tadi yang karena ureumnya sudah mengendap di kulit itu biasanya untuk kembali normal memang akan lebih agak susah biasanya. Kalau yang karena diabetes biasanya juga sama tuh. Karena sindrom metabolik biasanya
kalau karena yang diabetes memang biasanya di tempat-tempat tertentu ya, terutama yang di daerah-daerah lipatan biasanya. Gitu. Biasanya juga kalau sudah ada lebih susah hilang biasanya, walaupun diabetesnya sudah lebih terkontrol gitu. Berarti itu sebenarnya bukan efek samping ya dok ya, tapi karena sudah tumpukan tadi ya, bukan karena efek HD-nya ya? Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Pram dan semoga papanya sehat selalu ya, tetap semangat merawat papanya. Terima kasih. Oke dok, nanti kita lanjut lagi segmen terakhirnya. Nggak kerasa dok, udah segmen terakhir aja ya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar bagaimana cara mencegah gagal ginjal bersama dengan Dr. Iren Purnamawati SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dari Evi di Ciledug. Ya, Ibu Evi di Ciledug, silakan Bu Evi. Ya, dok. Ya, halo. Halo. Iya, silakan Bu Evi di Ciledug. Mau tanya apa ke Dokter Iren? Mau tanya, saya kemarin periksa lab. Iya, Bu. Terus hasil kreatininnya itu 1,2. Dan GFR-nya itu 56. Nah itu kan semua nggak sesuai rujukan, nilai rujukan. Tapi saya ke dokter dan terus USG katanya nggak apa-apa. Itu gimana ya? Dokter Iren sudah jelas dok? Ya. Sudah jelas. Ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Sudah ya? Cukup. Oke. Baik, terima kasih Bu Evi di Ciledug. Kita akan coba jawab ya. Terima kasih Bu Evi, selamat pagi. Oke, gimana dok? Jadi kan ibu ini habis medical check up ya. Biasa kan medical check up salah satunya memang yang diperiksakan tentunya fungsi ginjal biasanya. Yang biasa diperiksa ya memang ureum kreatinin gitu. Kreatininnya kan itu meningkat sedikit ya dari yang tadi cerita Ibu Evi, 1,2. Rata-rata kalau nggak salah referensi lab tuh tiap lab kadang beda-beda tapi rata-rata di bawah 1 kalau nggak salah. Kalau untuk wanita. Jadi ini kan meningkat sedikit ya dengan tadi eGFR tuh laju filtrasi glomerulus. Normalnya sebenarnya di atas 60. Tadi jadi 56 tadi ya dia bilang ya, berkurang sedikit. Nah, ini memang sudah ada gangguan ginjal, tapi memang kita nggak tahu nih gangguan ginjalnya sudah akut atau sudah kronik gitu, karena kan cuma pemeriksaan sewaktu. Saya nggak tahu tadi data sebelumnya mungkin ada atau tidak, kita kan nggak tahu gitu ya. Ya penyebabnya ya tadi bisa banyak. Kalau gagal ginjal akut, mungkin harus dikonsultasikan lagi ya dengan dokternya. Tadi ibunya cerita kalau nggak salah sudah di USG, USG-nya nggak ada apa-apa. Memang USG kita untuk menyingkirkan misalnya tadi apakah ada batu ginjal atau tidak gitu. Dari USG itu kadang bisa kelihatan. Atau tadi ada penyakit genetik kayak yang polikistik kidney gitu, banyak kista di ginjalnya. Ini kan dari USG-nya sudah diperiksa tidak apa-apa. Ya ini jadi mungkin harus dicari tahu lagi penyebabnya apa gitu. Kalau yang kronik tadi mesti dilihat juga ibunya mungkin ada riwayat hipertensi atau diabetes atau tidak gitu, karena seringkali hipertensi dan diabetes yang lama apalagi tidak terkontrol kadang bisa bikin komplikasi juga ke ginjal, bagian ke komplikasi ginjal yang kronik ya. Gitu. Jadi tadi mungkin harus dicari tahu lebih lanjut penyebabnya apa gitu. Jadi ini sebaiknya Bu Evi apa yang harus dilakukan? Karena tadi mungkin habis USG katanya nggak apa-apa, ke dokter bilang nggak apa-apa. Jadi apa mungkin ada pemeriksaan lebih lanjut atau gimana dok? Kan habis MCU juga tuh gitu. Ya, kalau memang ini kan saya nggak tahu ya settingnya akut atau kronik nih. Jadi memang harus digali lebih lanjut lah gitu. Saran saya mungkin untuk sementara minum air putih cukup, jaga kesehatan secara umum. Hindari yang tadi kita bahas suplemen-suplemen yang tidak perlu, mungkin ya air kemasan jangan terlalu banyak, yang berwarna jangan terlalu banyak gitu. Terus kalau memang ada hipertensi dan diabetes juga harus terkontrol. Mungkin nanti diperiksakan ulang 1 sampai 2 bulan lagi dilihat dengan pola hidup yang tadi dijaga,
apakah ketika 1 bulan diulang apakah masih segitu atau membaik gitu. Kalau membaik ya mungkin nanti ada penyebab akut yang bikin kreatinina naik sedikit gitu. Kadang sering ini saya pengalaman pribadi juga nih, pasien medical check up. Kan biasa kalau periksa lengkap harus puasa ya. Iya, kadang betul. tuh puasa pasiennya nggak minum sama sekali. Padahal kalau kita Boleh ya? pemeriksaan lab medical check up untuk lab justru dianjurkan minumnya cukup gitu. Jangan sampai nggak minum sama sekali. Tetapi banyak pasien yang ketika disuruh puasa dia kadang mungkin menganggapnya kalau yang muslim kayak puasa Ramadan gitu. Jadi benar-benar puasa nggak makan nggak minum. Jadi kadang bisa tuh diperiksa kreatinina agak naik sedikit mungkin karena kurang minum aja pasiennya gitu. Jadi kalau saran saya untuk ibu ini kalau memang ini baru pemeriksaan yang pertama nggak ada salahnya nanti mungkin sebulan lagi dicek ulang gitu. Dalam kondisi cukup minum. Dalam gitu. kondisi cukup minum ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Evi yang ada di Ciledug. Semoga sehat terus. Minum air putih secukupnya, jangan banyak ya, secukupnya sesuai kebutuhan ya. Oke Dok, kita lanjut di 1 menit terakhir kita ngobrol. Kalau kita ngomongin tentang ini kan jadi kayak jalan terakhirnya itu ngomongin HD ya. Tadi kebetulan juga Pak Pram tadi di DM ngomongin HD hemodialisis ini. Apakah menjadi jalan terakhir orang ketika ngomongin gagal ginjal bahwa ini ujung-ujungnya HD dan harus menjalani ini seumur hidup gitu Dok? Kalau yang untuk gagal ginjal kronik, yang sudah berat, yang sudah mencapai tahap akhir, berarti kan dia sudah tidak bisa lagi membuang limbah tubuhnya secara alami lewat ginjalnya gitu. Jadi memang biasanya kalau sudah yang seperti itu harus dikeluarkan dengan jalan terakhir ya cuci darah gitu. Ya memang di ujung-ujungnya jadi seumur hidup sih karena memang fungsi ginjalnya sudah sangat menurun sehingga tidak bisa lagi mengeluarkan limbah tubuhnya secara alami gitu. Atau memang selain pilihannya cuci darah rutin seumur hidup, memang ada pilihan untuk transplantasi ginjal gitu. Cangkok ginjal, operasi cangkok ginjal. Tapi memang kalau transplantasi ginjal ini pertama harus cari donornya, kan harus cocok juga kan ya. Betul. Gitu. Kalau di Indonesia memang sudah bisa dikerjakan gitu di rumah sakit pusat rujukan seperti kalau di Jakarta mungkin di RSCM gitu ya sudah bisa mengerjakan gitu. Tapi ya tadi cari donornya kadang kan tidak mudah ya dan biaya juga ada. Walaupun memang sekarang bisa ditanggung BPJS juga setahu saya gitu kalau untuk transplantasi ginjal. Semoga sehat terus lah Dok ya, nggak perlu transplantasi atau cangkok ginjal. Nah itu bisa dimulai dari pola hidup yang lebih sehat ya. Jangan lupa minum air putih secukupnya pemirsa ya. Semoga kita sehat terus. Terima kasih Dokter Iren, semoga ini menjadi ilmu bermanfaat untuk kita semuanya dan ginjal kita sehat terus. Terima kasih Dok. Sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Selamat pagi Dok. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Iren, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlus. Saya Raden Mahdias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Ingat, minum air putih yang cukup. Air putih itu sehat dan hemat supaya ginjal kita juga sehat. Sampai jumpa.